Oke. Ya, pertama ada komitmen dan tanggung jawab. Ya, jadi PU itu harus mendeklar ya bahwa dia punya komitmen ya untuk menerapkan proses PPH di ya itu harus dikerahkan secara tertulis nantinya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengikrarkan secara tertulis ya komitmen ya pelaku usaha yang untuk bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang memenuhi proses PPH. Gitu kan ya. Yang kedua, eh, di SJPH itu juga harus ada tentang bahan ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang memenuhi syarat untuk diklaim sebagai bahan yang untuk menghasilkan produk yang halal ya. Nanti di SJPH itu ya ada list bahan ya. Bahannya seperti apa, bahan apa yang digunakan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Esti ya. Kemudian ada prosesnya ya, bagaimana mengolah bahan tadi menjadi produk. Ya, itu juga nanti akan ada di SJPH. Alat-alat apa yang digunakan, ya, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara mendistribusikan, ya, lagi ya, bagaimana cara menyimpan alat dan bahannya, ya, alatnya disimpan di mana, bahannya disimpan di mana, itu nanti harus dijelaskan juga di SJPH. Kemudian produknya, ya, produk juga nanti harus dijelaskan, ya, bahkan lengkap dengan foto, ya, bagaimana proses produksi produknya, nama-nama produknya apa, gitu kan ya, produknya dengan apa, gitu. Nah, itu yang nanti dijelaskan ya secara detail nanti di SJPH. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi ya. Nanti ada auditnya seperti apa, kejualan manajemennya seperti apa. Nah, itu nanti harus dijelaskan juga di SJPH. Jadi ada 5 komponen ini yang akan kita pelajari satu persatu dalam membuat dokumen SJPH. Ya. Nah, sebenarnya ada tahapan ya. Ini tahapan tadi sebenarnya tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi dari awal tadi kita identifikasi apa yang terjadi, apa yang sudah ada, sudah berjalan di PU tersebut. Ya kita catat apa yang perlu kita perbaiki sehingga nanti ketika kita membuat SJPH-nya itu bisa lebih ya. Kita kerja dari mana, apa yang masih kurang kita lengkapi dan seterusnya. Itu. Kemudian nanti kita menentukan formatnya. Kalau formatnya sekarang sebenarnya sudah diizinkan oleh BPJPH ya. Nanti tinggal kita download ya. Meskipun sekarang sebenarnya BPJPH sudah menyiapkan sistem ya. Sekarang kalau kita bikin SJPH sekarang sudah baiknya. Nanti SJPH-nya itu langsung di-generate oleh sistem sebenarnya. Tapi kita akan belajar cara membuat SJPH secara manual ya, menggunakan template yang juga dari BPJPH. Ya, kemudian yang keempat kita buat SJPH-nya, kita implementasikan ya, kemudian kita verifikasi apakah sudah benar atau tidak, baru kemudian kita harus sosialisasikan juga semua pihak-pihak yang terlibat ya, semua orang-orang yang ada di PU tersebut atau perusahaan tersebut ya. Nah, ini tadi contoh ya bagaimana kita melihat apakah ada hal-hal yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki ya. Jadi teman-teman, sebelum kita membuat SJPH, sebenarnya kita harus cek dulu ya. Kita nggak bisa langsung membuat dokumen SJPH ya. Kita harus lihat dulu kondisi PU-nya seperti apa ya. Biasanya penyelia itu biasanya datang dulu, sowan dulu ke PU-nya, komunikasi dulu, diskusi dulu, jadi cari tahu dulu kondisi PU-nya seperti apa. Ya, bisa pertama seperti itu ya. Kita diskusi dulu dengan PU-nya yang akan kita dampingi. Ini kondisinya seperti apa, produknya bikin apa, eh, bahannya dari mana ya. Kita cari tahu dulu hal-hal yang banyak, kita gali informasi dulu dari pelaku usahanya. Ya. Dari hasil ekspor kita tadi, cari tahu kita tadi, maka kita kemudian bisa mengidentifikasi apa yang sudah cocok, apa yang sudah benar di pelaku usaha tadi, dan apa yang masih kurang ya berdasarkan pengetahuan kita sebagai seorang penyelia halal. Nah, kalau sudah, nah baru kemudian di pertemuan selanjutnya atau divisi selanjutnya kita sampaikan ya perlu diperbaiki oleh PU ini, ya oleh pelaku usaha ini, ya sesuai dengan kriteria yang ada di SJPH. Nah, sehingga nanti kalau sudah diperbaiki oleh pelaku usahanya, baru kemudian kita bisa mulai membuat dokumen SJPH-nya, ya. Jadi tidak langsung kita datang ke PU-nya langsung bikin SJPH-nya, tidak ya. Jadi ada beberapa tempat ya kita datangin dulu, mungkin 1 atau 2 kali ketemu, kita diskusikan apa yang masih kurang, kita sampaikan. Ya, kita lihat misalnya, oh mungkin bahannya ada misalnya ayam ya, dia pakai ayam potong misalnya, dia ambil misalnya beli ayam yang di pinggir jalan gitu kan ya tidak ada SH-nya misalnya. Kita sampaikan bahwa dalam proses pembuatan sertifikasi halal itu tidak bisa seperti itu ya. Ayamnya harus berasal dari depot atau RPU yang sudah punya sertifikat halal. Nah, kita sampai pelan-pelan gitu kan ya.
Mungkin juga banyak PU yang tidak paham, atau mungkin banyak PU yang belum siap untuk kemudian ganti bahan gitu kan ya. Karena kadang ganti bahan itu ganti rasa, ganti bahan, ganti performa produk gitu kan misalnya ya. Nah, kita sampaikan pelan-pelan gitu kan ya. Sampai kemudian PU-nya bisa memahami, oh aturannya emang harus seperti itu ya. Kalau aturan seperti itu ya mau nggak mau kan harus manut gitu kan ya. Ya, jadi nggak bisa kemudian, jangan kemudian sebagai seorang penyelia ya kita datang ke PU langsung kemudian kita todong ini harus ganti, ini harus ganti enggak gitu ya. Kita harus jelaskan ya. Bahkan nanti ada tahap namanya tahap sosialisasi. Ya, kita sosialisasi dulu ya ke PU-nya ya, bahwa proses sertifikasi halal itu seperti ini, apa yang harus kita perhatikan ya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh itu kita sampaikan dulu. Ya, sebelum kita membuat SJPH kita. Ya, semua itu harus kita detailkan dulu ya sehingga clear antara PU dan penyelia ya. Apakah kemudian PU-nya mau lanjut tidak misalnya? Kita sampaikan dulu. Jadi jangan langsung penyelia itu langsung bikin SJPH-nya. Ya, jangan langsung dibuatkan SJPH-nya. Deal dulu. Ini apa? PU-nya siap atau tidak gitu kan ya. Apalagi kalau nanti teman-teman misalnya sebagai penyelia yang sifatnya freelance gitu kan ya. Freelance itu maksudnya apa namanya? Honornya nanti langsung dari PU-nya misalnya gitu kan ya. Nah, dia dulu beritahu dulu gambaran besar kepada PU-nya bahwa nanti prosesnya seperti ini. Ya. Nah, nanti PU-nya siap, kita sampaikan juga apa yang masih kurang dan siap untuk diperbaiki, baru kemudian bisa lanjut. Ya. Jadi hati-hati juga kalau teman-teman berhadapan dengan PU ya, jangan langsung atau misalnya gini, ketika teman-teman datang ke PU, kemudian teman-teman tanya produknya apa saja. Ya, jadi cek produknya satu-satu, produknya termasuk cek namanya misalnya ya. Ya, cek namanya misalnya. Nah, kalau ternyata dari produk itu ada satu atau ada dua produk yang tidak bisa disertifikasi, mau ganti bahan pun juga tetap tidak bisa sertifikasi. Mungkin karena namanya gitu kan ya, atau mungkin karena dia pakai yang memang bahannya haram dan tidak mau diganti oleh PU-nya. Nah, itu kan berarti produk itu mau nggak bisa kita sertifikasi halal gitu kan ya. Maka disampaikan ke PU-nya bahwa ini nggak bisa, harus ganti nama misalnya kalau tidak memenuhi syarat halal ya, atau mungkin harus ganti bahan. Tapi kalau ternyata PU-nya nggak mau bahan, nggak mau ganti nama misalnya ya, ya udah berarti selesai, kita nggak bisa apa namanya mendampingi PU ini, gitu kan ya. Karena kami sebagai auditor sering mengalami hal-hal yang seperti itu. Ada PU yang tidak mau ganti nama, padahal namanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Bahkan ada juga PU yang tidak mau ganti bahan misalnya. Ya kalau seperti itu kan kasihan penyelianya. Apalagi kalau sudah deal, tapi kemudian maksa PO-nya harus maju gitu kan ya. Nah itu diperjelas dulu di awal. Oke. Nah kalau sudah jelas, baru kemudian teman-teman mulai membuat dokumen SJPH-nya. Ya. Nah untuk membuat dokumennya, ya tadi sudah disampaikan ya. Nanti ada template-nya sebenarnya. Nanti kita download dari sini ya. Kemudian nanti pilih di sini, nanti ada beberapa template yang sesuai dengan PU-nya masing-masing ya. Ya, jadi teman-teman masuk ke websitenya BPJA ini ya. Ini kelihatan ya Mbak Fasa ya. Iya, Ya, Pak, kemudian terlihat. ya di sini ada formulir layanan ya, dimasuk ke ini dari halaman apa home-nya, ada di informasi publik, kemudian ada di formulir layanan di sini. Nah, sini nah ini ada ya. Dari PU jasa penyembelihan ya, RPU ya. Kemudian atau LPH ya. Kemudian ini untuk MK. Mungkin nanti teman-teman akan sering pakai ini ya. Karena ini nanti beda ya, isinya nanti akan beda ya antara yang JPH untuk penyembelihan dan SJPH untuk pelatihan, nanti tampilannya akan beda. Ya. Nah, nanti teman-teman download di sini pertanyaannya. Nanti ini bisa di-download ini. Kalau sudah di-download, nanti baru teman-teman mulai isi. Ya. Nah, saya tunjukkan yang sudah saya download ya dan sudah saya customize ya biar bisa lebih mudah dipakai ya. Ini sudah yang saya download ya, tapi ini sudah saya modif ya.
template ini sudah saya modif ya. Saya sesuaikan maksudnya. Sorry, ke videonya. Oke. Ini kelihatan ya, sistem jaminan produk halal. Nah, ini template yang tadi saya download ya dari websitenya BPJPH. Nah, tampilan awalnya seperti ini halaman awalnya, halaman sampulnya ya. Nah, yang warna merah ini berasal dari template-nya ya. Nah, nanti tinggal kita ganti namanya ya, nama perusahaannya apa gitu kan ya. Misalnya apa? Catherine Bunda misalnya gitu kan ya. Dan kita ganti namanya ini. Nanti kita isi sini tanggalnya, sini juga tanggalnya gitu kan ya. Kita insert tanda tangan di sini, tanda tangan scan ya. Jadi scan tanda tangannya di sini ini juga sama. Kita isi penyelia, jadi teman-teman sebagai penyelia nanti ditulis namanya di sini, penyelianya teman-teman sebagai penyelia. Kemudian nama pelaku usaha gitu kan ya. Yang warna merah ini diganti ya. Ini isi nama perusahaan, ini juga isi nama perusahaan itu diganti ya. Nah, ini dasar hukum yang dicantumkan di template terkait dengan kewajiban untuk membuat SJPH ya. Nah, ini daftar isinya ya. Ini nanti akan kita bahas ya dari pendahuluan sampai kemudian 5 komponen SJPH tadi. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, termasuk lampirannya ya. Oke. Nah, di bagian sini ya, ini ada identitas. Ya, identitas dari perusahaan yang akan teman-teman dampingi nanti. Nah, ini nanti dilengkapi ya. Nama perusahaan ini wajib diisi, harus diisi ya. Nama perusahaannya apa? Kayak tadi misalnya Bunda misalnya gitu ya. Kemudian NIB ya. Ini NIB ya. Jadi kalau mungkin sorry ya. Ini diisi. Nah, ini wajib ya. NIB itu adalah nomor induk perusahaan ya. Itu kayak NIK ya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia 17 tahun itu kan harus punya NIK. Sama. Setiap usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal itu harus punya NIB. Ya, kalau nggak punya ya nggak bisa. Ya, nanti nggak bisa kita proses ya. Nanti nggak bisa diproses di BPJPH. Jadi NIB-nya harus ada. Oke, cara membuat NIB ya nanti teman-teman bisa pelajari, sebenarnya mudah ya. Nanti bisa kita buat online di SSO, ya ada websitenya sendiri. Nanti teman-teman bisa kalau teman-teman belajar itu, sekalian nanti bisa mendampingi pelaku usahanya. Ya. Apalagi kalau pelaku usaha yang mikro gitu kan ya, banyak yang kemudian tidak paham ya bagaimana cara membuat itu. Nanti teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa dampingi kan ya. Kemudian nama pemiliknya, siapa pemilik PU yang teman-teman dampingi itu, kemudian nama penyelianya ya. Sebenarnya penyelianya cukup satu ya, cukup satu orang penyelia per perusahaan sebenarnya. Itu kalau mau dua ya boleh juga sih sebenarnya, tapi cukup satu sebenarnya. Ya. Nanti teman-teman tuliskan namanya di sini. Ya. Ini sisanya ini dihapus, cukup satu saja sebenarnya ya. Alamatnya, kemudian teleponnya ya, emailnya kalau ada, kemudian alamat outlet ini. Nah, ini alamat outlet kalau karena terkadang ada perusahaan atau PU ya, kantornya itu beda dengan tempat produksinya. Ya, mungkin kayak misalnya tadi Bunda gitu ya. Catherine Bunda mungkin dia punya dapur yang terpisah dengan kantornya ya. Jadi kantornya itu di rumah, ya administrasinya adanya di rumah, tapi kemudian itu beda tempat lagi. Ya, mungkin di beda RT atau beda apa gitu kan ya. Karena kan kadang kalau usaha itu tidak satu tempat antara di administratornya dengan dapurnya. Ya. Dan dapur ini kita sebut sebagai outlet ya, tempat dia menghasilkan produk gitu kan ya. Nah, itu dua-duanya harus ditulis. Kalau sama ya berarti nanti ini isinya sama. Ya, kalau sini misalnya sama antara dapur sama kantornya, ya maka nanti diisi sama. Tapi kalau beda, masing-masing ya sudah alamat yang ada. Sini diisi. Kan ya. Kalau misalnya ada dua, ditulis dua. Ya, ada dua dapurnya misalnya ya kayak tadi Catherine dia punya dua dapur, dapurnya dua yang berbeda gitu kan ya. Ya kita tulis dua, alamat satu, alamat dua. Ya. Agar nanti apa? Agar nanti audit tahu bahwa nanti yang akan diaudit itu adalah dua tempat. Ada dua dapur nanti akan kita audit. Ya, jangan sampai nanti auditornya datang, oh ternyata masih ada misalnya produknya ada 10. Produk 1 sampai 5 itu dikerjakan di dapur 1. Produk 6 sampai 10 dikerjakan di dapur 2. Nah, kalau seperti itu, berarti kan auditornya kan harus mendatangi dua dapur ini. Nah, maka alamat dua dapur ini itu harus jelas di sini. Kan?
Oke. Kemudian mereknya, ya, kadang mereknya sama dengan nama pelakunya, kadang beda gitu kan ya. Misalnya apa ya tadi? Misalnya ada PT Catering Nasional, misalnya, nggak misalnya sini nama perusahaannya PT Catering Nasional, misalnya ya, mungkin karena dia persen. Tapi nanti nama mereknya adalah Catering Bunda, misalnya ya. Makanya kita tulis di sini mereknya ya. Kalau sama ya nggak boleh juga ya. Nama Catherine Bunda gitu ya, mungkin karena perusahaan kecil mikro gitu kan ya. Terus mereknya juga sama, Catherine Bunda juga boleh juga gitu kan ya. Tapi kalau beda ya nggak apa-apa. Nama perusahaannya sama mereknya beda. Ya kayak kayak apa ya? Kalau perusahaan besar itu kan kayak Unilever ya. Unilever itu kan punya banyak merek tuh. Nah, itu boleh ya. Oke, kemudian nomor IDR ini tidak wajib ya, tapi kalau ada akan lebih bagus. Ya, kayak PRT untuk makanan misalnya, ini PRT ini misalnya untuk makanan, kemasan-kemasan, dilengkapi dengan nomor ini, izin edar akan lebih bagus, tapi nggak wajib ya. Yang wajib adalah yang NIB tadi, ini wajib ya. Kemudian daerah pemasaran ya, ini kalau mau ditambah lokal juga boleh ya, misalnya lokal, provinsi atau nasional atau internasional, maka nanti tinggal dicoret ya, diperlukan ya. Kalau provinsi itu kayak misalnya maksudnya gini, kayak misalnya Jawa Barat ya. Jawa Barat kan luas gitu kan ya. Mungkin dia produknya memang hanya di pasar Bandungnya saja gitu kan ya, atau di Bekasi saja gitu kan ya. Berarti kan itu kan lokal gitu kan ya. Kalau di Jawa Barat kan ya, nanti nggak apa-apa, mau ditambahkan lokal di sini boleh. Kemudian sistem pemasaran, apakah retail atau non retail ya, nanti tinggal dicoret yang tidak diperlukan gitu ya. Nah, kemudian masih di bagian pendahuluan. Nah, ini akan ada dokumen ini, SJP ini tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Ya, itu. Kemudian nanti ruang lingkupnya apa saja nanti akan dibahas di SJPH ini. Apa-apa yang dicantumkan, dijelaskan ya. Itu. Nah, itu untuk bagian pertama ya. Jadi bagian pertama yang dilengkapi itu hanya yang baik ya. Bagian ini yang dilengkapi ya. Ya, kalau kayak misalnya yang tadi nomor izin edar, kalau ada yang dilengkapi, kalau tidak ada juga kosong nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian lanjut di bagian kedua sekarang. Nah, ini sudah masuk ke bagian intinya ya, bagian inti dari SJPH. Ya, nanti ada 5 komponen yang dibahas. Ada yang pertama, sebentar. Ya, ada yang pertama nanti ini ya, ada 5 ya. Ada komitmen dan jawab, kemudian ada bahan, ini ada proses produk halal atau PH-nya, ada produknya sendiri, dan ada pemantauan dan evaluasinya. Nah, di komitmen dan tanggung jawab, nah ini tadi yang disampaikan bahwa setiap pelaku usaha ketika dia akan mengajukan sertifikasi halal produknya itu harus punya ikrar bahwa dia akan menerapkan sistem PPH ya di dalam proses memproduksi produknya. Harus ada ikrarnya dan itu harus tertulis. Ikrarnya seperti apa bunyinya? Nah, ini sudah disiapkan di timeline. Ada 4 poin minimal ini ya harus dituliskan dan diberikan tanda tangan nanti di sini ya. Nanti di sini ada pimpinan perusahaan, nanti di sini tanda tangan di sini. Nah, nanti tulis nama, tanda tangan. Diikrarkan. Dan ikrar ini itu harus disosialisasikan. Ya, makanya nanti ada istilahnya kebijakan halal ini dibuatkan dalam bentuk poster ya. Jadi tidak hanya tercantum di dalam SJPH dalam dokumen ini, tapi juga harus dicantumkan dalam bentuk poster ya, ditempel dan bisa dibaca oleh orang yang ada di PU tadi. Kenapa itu penting bagi pelaku usaha? Karena nanti akan menjadi identitas bagi pelaku usaha tadi bahwa perusahaannya itu sudah menerapkan sistem halal di tempat usahanya. Ya. Sehingga misalnya ya, kadang kan pelaku usaha itu apalagi kalau pelaku usahanya itu di rumah ya, misalnya usaha mikro, dia usahanya di dalam rumah. Kalau rumah itu kan kadang dia punya tamu gitu kan ya. Dia kadang punya tamu atau ada tetangga mungkin ingin pinjam alat, pinjam alat masak, panci gitu kan ya. Nah, alat pancinya misalnya ya dipakai untuk masak, untuk produk halalnya, nggak boleh dipinjamkan. Ya, misalnya dibikin catering tadi gitu catering kan pasti dia pakai panci misalnya. Ya panci yang dipakai buat masak untuk produk halalnya itu nggak boleh dipinjam sama orang. Ya, kenapa? Agar untuk menjaga bahwa alat tadi, alat-alat yang
itu tidak akan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Kan tidak ada jaminan kalau itu dipinjam, kemudian nanti dipakai buat masak apa. Nah, maka caranya adalah kita punya poster kebijakan halal di tempat usaha kita, PUK itu tadi. Dan dengan adanya itu maka tetangga atau tamu itu mungkin akan paham ya ketika dilihat, oh, tetangga sini atau saudara saya ini itu punya kebijakan halal untuk usahanya, maka wajar kalau kemudian maklum kalau kemudian ini tidak sembarang dipakai, ini tidak sembarang dipinjamkan gitu kan ya. Atau kayak misalnya eh, dulu saya pernah ada kasus PU dia bikin soto ya, daging kan ya. Dagingnya itu karena di stoknya ya. Nah, tapi kadang ada tetangga pengen nitip daging juga. Ini kan ya, pengen nitip daging ya. Nah, habis Idul Adha punya banyak stok daging, pengen nitip dagingnya di freezernya ini, freezernya besar gitu kan ya. Freezernya besar, pengen nitip di situ. Nah, itu kan karena kita nggak ada jaminan bahwa daging yang akan dititip ini itu adalah daging halal. Nggak ada jaminan gitu kan ya. Sementara daging kita bahannya PU ini itu harus terjamin halal. Ya, mungkin dia belinya sudah dari RPH yang bersertifikasi halal, tapi kalau kemudian dia dicampur dalam satu freezer dengan daging yang tidak jelas statusnya, maka dia bisa diragukan. Nah, kalau kita punya poster, PU-nya punya poster, maka dia bisa menolak untuk dititipi, gitu kan ya. Itu sangat kita ya harus, bukan sangat dianjurkan, tapi harus kebijakan halal ini 4 poin ini itu harus tertempel dan bisa dibaca oleh orang ya di dapur dan di kantornya ya. Kalau ada kantornya, ada ruang administrasinya itu harus ditempel di 2 tempat itu. Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian nah nanti sebentar saya kok lupa ya. Nah, ini nanti ya. Eh, nanti di lampiran satu nanti kita akan lihat lampiran satu yang kebijakan halal yang sudah lengkap ya, yang sudah ada nama dan sudah ada pimpinan perusahaannya. Itu nanti di satu. Ya, nanti ada lampirannya ya, lampiran satu seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Ya, nanti ini tempel, nanti tempelnya saya perlihatkan sekalian ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini ya, kalau ini di figura. Ya, ini ya. Ini di figura. Kalau ini sama, ini tidak di figura, tapi ini ditempel di tembok, tapi dia berwarna ya. Dia berwarna, ini kebijakan halal ya. Ini sengaja saya blur ya. Ini sengaja saya blur karena ini punya orang ya. Saya nggak enak kalau diperlihatkan ya. Ini kebijakan halal ya. Ini kebijakan halal, ini pengertian halal dan haram ya. Ada juga yang pakai ini. Kalau ini dia pakainya apa? Oh, ada namanya ya, sorry. Kalau ini dia pakainya banner ya. Ini pakainya banner kalau ini. Boleh juga ya, boleh pakai banner, boleh ditempel di tembok saja, boleh pakai figura. Ya, pokoknya itu harus ditempel dan terbaca dan terlihat ya. Oke, itu yang pertama terkait dengan kebijakan halal ya. Dan juga nanti di lampiran 2 ini ya. Nah, poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal ya, edukasi halal harus ada. Apa maksudnya edukasi halal? Nah, kayak gini. Edukasi halal itu gini. Jadi ada ditempel ya, biar apa? Biar karyawan-karyawan itu paham tentang konsep halal haram di tempat kerjanya. Makanya harus ditempel. Ya, biar jadi selalu diingat ya, selalu dibaca ya. Maksudnya ditempel dan mudah dibaca. Jadi selalu dibaca ya. Jadi mereka ngerti, selalu aware dengan konsep halal haram. Ya, bagaimana cara praktek penerapan SJPH. Nah, ini ditempel. Ya, kayak tadi ya. Nah ini tempel ya. Ini kebijakan halalnya, ini halal dan haramnya, ini teknis pelaksanaan SJPH. Nah, itu ditempel dan baca kayak gini juga ya. Ini tempel kayak gini. Nah, dipastikan ini sudah ditempel dan PU-nya itu bersedia untuk menempel kebijakan halalnya. Ya. Jadi sampaikan ke PU-nya bahwa nanti kalau mau dapat sertifikasi halal, ini harus ada ikrar seperti ini, ya, tertulis seperti ini dan bersedia untuk ditempel. Ya, itu nanti disampaikan ke PU-nya, gitu ya. Oke, lanjut. Itu lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, lampiran 3 nanti teman-teman akan diminta untuk membuat
namanya SK atau tim manajemen halal di PU itu. Ya, nah, tim itu ya minimal ada 2 gitu kan ya. Yang pertama ada pimpinan perusahaannya dan ada penyedianya. Penyedianya siapa? Ya kayak gini ya, misalnya gini. Nah, gini. Ya. Nanti nama pimpinannya siapa yang bertanggung jawab perusahaan itu dan nanti penyedianya. Ya, mungkin nanti teman-teman ya. Teman-teman namanya ditulis sini, nanti tulis sebagai misalnya sebagai penyedia gitu kan ya. Penyedia di sini. Ya, penyedia halal. Ya, nanti tanda tangan di sini. Nah, ini berarti inilah SK-nya ya, tim pelaksana atau tim manajemen halal di PU itu. Ya, kalau mau ditambah misalnya ada karyawan ya, jadi PU ini punya karyawan, nanti ditulis saja namanya di sini, nama karyawannya siapa, mungkin misalnya dia bagian dapur, atau mungkin dia bagian, atau mungkin dia bagian distribusi, nanti ditulis di sini. Ya, oke, itu kemudian lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Nah, ini lampiran 4, ya ini ya, ini ada pelatihannya, ya. Ya, jadi harus melakukan pelatihan. Nah, teman-teman sebagai penyelia nanti akan diminta oleh PU-nya ya untuk memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan terkait dengan konsep halal, tuan ya. Ya, karena kan terkadang itu tidak paham konsep halal itu seperti apa. Kalau tidak paham, berarti kan nggak mungkin dia bisa melaksanakan proses produk halal tadi. Kalau nggak paham konsep halal itu seperti apa, maka harus diberi sosialisasi, diberikan pendampingan tentang konsep halal. Ya, dan nanti harus ada buktinya. Ya, ini ada misalnya sini ya. Nah, ini nanti ada buktinya. Ya, diberikan apa? Kayak contoh ya, berikan contoh misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini kebetulan ini perusahaannya besar ya, jadi karyawannya agak banyak. Nah, ini penyedia nih. Ini penyedia. Nah, ini menjelaskan ke karyawan ya, termasuk mungkin pimpinannya ada di sini gitu kan ya, bahwa konsep haram itu seperti ini. Ya, itu dijelaskan. Nah, kalau sudah, nanti ada post testnya. Boleh nanti diberikan post test. Nah, post testnya ya mirip-mirip seperti inilah ya. Boleh ini atau boleh teman-teman kreasi sendiri. Ya, itu bebas. Ya, nanti diberikan kreasi sendiri. Boleh teman-teman sebagai penyelia yang memberikan konsep mereka atau boleh trainer yang lain. Ya, boleh orang lain juga boleh. Ya, tidak harus ya. Tidak harus penyedianya. Nah, ini misalnya ada juga nanti yang ininya ya, daftar hadir. Ya, nanti teman-teman ada bukti daftar hadirnya. Nah, itu kemudian ini contohnya ya, kalau ini bikinnya ini apa ini? Multiple choice ya, pilihan ganda. Boleh juga seperti ini. Ya, atau boleh kayak tadi ya, itu bebas-bebas saja ya. Ini boleh mengganti ya soal sudah materi pelatihan yang disampaikan. Ini bebas-bebas saja. Yang penting mereka paham tentang konsep halal haram dan konsep penerapan SCPH. Itu ya. Itu harus disampaikan di awal, gitu ya. Oke. Nah, baru setelah itu kita masuk ke lampiran terkait dengan bahan. Ini sudah masuk ke komponen kedua, itu tentang bahan. Nanti ini ada beberapa lampiran ya, tadi sampaikan sama Besti ya, ada lampiran 5, lampiran 6, lampiran 7. Yang penting ini lampiran 5 dan 6. Ya, lampiran 5 ini itu daftar bahannya, masuk ID halalnya, termasuk keterangan apakah dia kritis atau dia positif list. Kalau dia kritis berarti kan harus ada SH-nya, gitu kan ya. Dan lampiran 6 itu adalah matriks ya, bahan-bahan apa yang digunakan untuk setiap produk. Nah, ini agak kalau produknya sedikit gampang ya, tapi kalau produknya susah itu agak kredit nanti. Ini. Kemudian lampiran 7 ini catatan pembelian bahan, kemudian lampiran 8 mana? Ini lampiran ya, ini form pemeriksaan bahan ya. Nah, ini lampiran 8 form pemeriksaan bahan, kemudian nah di bagian sekarang ini bahan tadi ya sudah ya. Jadi ada 4 lampiran kalau bahan ya, 5, 6, 7 dan 8 itu terkait dengan bahan. Kemudian terkait dengan PPH-nya, ini ada lampiran 9. Nah, ini juga wajib ya, surat pernyataan bebas babi bermaterai. Ya, ini harus ada bermaterai. Nanti disampaikan ke PU-nya bahwa nanti harus surat pernyataan bebas babi. Nanti kita tunjukkan nanti ya. Ya, kemudian contohnya seperti apa yang kita tunjukkan. Kemudian ada lampiran 10 ya, terkait dengan layout atau denah ruang produksinya. Ini juga untuk melihat di mana tempat naruh bahan, tempat naruh alat-alat, tempat mencuci, tempat mengemas. Nah, itu harus dibuatkan denah ruangnya ya. Karena nanti misalnya tempat bahan sama tempat cuci itu kan nggak boleh dampingan. Karena ini berisiko. Tempat cuci gitu kan ya, sama tempat bahan. Nah, itu agak berisiko kalau berdampingan. Ya, maka nanti kita pastikan dengan cara melihat denah ruangnya. Gitu kan ya. Tuh.
lampiran 10, nanti ada 17 ya. Nah, lampiran 11 ini penyimpanan ya. Mungkin kalau bahannya ada yang stok ya. Kalau semuanya bahannya sekali pakai langsung habis, mungkin kosong gitu ya. Tapi kalau bahannya pakai ada yang di stok, maka nanti ini diisi penyimpanan bahan. Ya. Kemudian, nah ini juga penting nanti ya, lampiran 12. Bagaimana cara membuat produknya, proses produksi produknya. Nah, nanti ini dilengkapi dengan foto ya, alur sih ya, harusnya alur ya, proses produksi ya. Nah, ini cara membuat produknya. Oke. Baik itu barang gunaan, makanan dan sebagainya. Dan kemudian catatan hasil produksinya ya. Produksinya dibuat tanggal berapa, disimpan berapa hari gitu ya. Nanti ditulis di sini. Iya. Mungkin kalau ada bahan-bahan yang sifatnya dia punya masa kedaluarsa ya, maka nanti perlu catatannya ya. Kemudian ini ada distribusi penjualan di lampiran 14 ya. Kemudian nanti ada lampiran 15. Ini kalau resertifikasi ya. Jadi kalau masih baru, ini biasanya kosong. Ya, kalau masih pengajuan awal, pengajuan pertama kali pengajuan sertifikasi halal, ini kosong. Ya, karena belum belum pernah disertifikasi halal. Tapi kalau sudah punya sertifikasi halal, produknya sudah disertifikasi halal, kemudian ingin mengganti ya, mungkin setelah setahun, 2 tahun, ada bahan yang perlu diganti atau ada bahan yang perlu ditambahkan. Nah, baru ini lampiran 15 kita isi ya. Oke. Kemudian lampiran, nah sekarang bagian D produk ya. Ini lampiran. Kemudian evaluasi, nah ini ya. Nah, ini 16 ya. Ini lampiran 16. Ini terkait dengan audit internal ya. Nah, kalau audit internal ini nanti ini juga harus dilakukan dengan bukti ya. Jadi setelah jalan 1 tahun, nah itu harus diaudit. Ya, di awal ya di pertama kali ketika SJPH itu mulai diterapkan, kita audit seperti apa penerapan SJPH-nya. Ya, kita audit, kita lengkapi dengan bukti daftar hadir ya bahwa itu sudah diaudit ya. Jadi bagian bahan kita tanya seperti apa proses bahannya, sudah benar atau tidak. Bagian dapur kita tanya bagaimana proses produksinya, di mana dia nyimpan bahannya, di mana dia nyimpan alat-alatnya, itu kita tanya ya. Kita kalau sudah benar kita centang ya. Kalau masih ada yang keliru ya kita sampaikan bahwa itu masih keliru. Dan ya. Kemudian misalnya bagian apa lagi tadi? Purchasing-nya, bagaimana dia mengemasnya, apakah dia cuci tangan dan lain sebagainya, gitu kan ya. Kalau misalnya dia datang ke tempat usahanya dari luar, ya tentu harus cuci tangan dulu kan ya baru masuk ke purchasing. Nah, itu kita tanya di audit internal ya. Nanti saya lihatkan ada formnya ya. Hanya mengisi form saja, kita pastikan bahwa semua proses 5 komponen tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Gitu. Kemudian terakhir adalah kaji ulang manajemen ya. Apa-apa yang kemudian perlu ditingkatkan, apa-apa yang perlu diperbaiki, itu nanti ditulis ya. Jadi semua komponen tadi dari komponen sampai ke produk dan bahan itu kita catat apa yang perlu diperbaiki ya. Nah, ada 17. Nah, sekarang 17 ya ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini tadi sudah ya. Lampiran 1 kebijakan halal, ini tinggal kita ganti namanya di sini Catherine Bunda ya, kita tulis namanya Catherine Bunda ya, atau PT Catherine Nasional misalnya kita tulis di sini ya. Kemudian nanti di sini tempatnya, tanggalnya, kemudian nama pimpinannya, kemudian tanda tangan. Ini tanda tangannya boleh tanda tangan scan, ditempel ya, tanda tangan scan sih boleh ya. Itu kemudian ini tadi pengertian halal dan haram, ini praktek penerapan SJPH. Nanti 2 ini ya, lampiran 1 dan lampiran 2 ini harus dibuat dalam bentuk poster. Ya, posternya ya boleh seperti ini saja. Ini langsung di print ya, ini langsung di print, langsung kemudian dibuat figura seperti ini. Atau boleh langsung ditempel ya, ditempel seperti ini. Ya, cuma kalau kertas HVS ditempel seperti ini kan resikonya kan nggak tahan lama ya. Mungkin kena debu, kalau kena air langsung gitu kan ya. Jadi amannya di figura biar awet kan ya. Ataupun kalau mau ditempel seperti ini tanpa figura ya setidaknya kan pakai kertas yang lebih tebal gitu kan, Ivory atau apa gitu kan ya, yang lebih tebal ya. Atau kalau suka yang berwarna yang lebih bagus lagi, yang berwarna lebih cantik, lebih menarik gitu kan ya. Boleh seperti ini gitu. Atau boleh ini lebih bagus lagi gitu kan ya, pakai banner ya, langsung pakai banner seperti ini gitu. Nanti tanda tangannya seperti ini, itu lebih awet lagi gitu. Ya kalau PU-nya punya modal ya bisa seperti ini, akan lebih bagus lagi tentunya. Nah, ya gitu ya. Nah, itu lampiran 1, lampiran 2, ini tadi lampiran 3 ya. Lampiran seperti ini, timnya ya, tim pelaksana halalnya. Pimpinannya siapa? Nanti teman-teman namanya di sini ya, minimal 2 ini. Ya, minimal 2 ini.
tanda tangan sini, itulah yang mengklaim diri sebagai penanggung jawab halal di PUI tadi ini. Ya. Kalau ada tambahannya, ada tambahan karyawan, misalnya mungkin karyawan bagian distribusi, bagian purkesi, nanti ditambahkan sini tanda tangan. Dan dipastikan nama-nama yang tertulis di sini itu sudah pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi halal yang tadi yang kita bahas di atas, ya. Jadi sudah pernah mengikuti sosialisasi halal yang ini, yang bagian ini, ya, yang ini. Sudah ngerti ya, ya semuanya, ya. Karena kan kalau misalnya yang dapat sosialisasi cuma pimpinannya atau pemiliknya, nah itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kan pimpinan kan tidak mungkin mengawasi karyawannya 24 jam. Ya kan ya, terkadang karyawan itu ya dia kerja sendiri. Nah, kalau tidak ngerti tentang konsep halal, maka mungkin dia melakukan kesalahan yang tidak disadari. Ya, maka dari awal semua karyawan yang terlibat dalam proses produksi itu harus ngerti tentang konsep halal haram produknya. Yang pastikan mereka-mereka itu sudah mengikuti konsep pelatihan atau sosialisasi terkait dengan konsep halal haram, ya. Oke. Nah, nanti ada contohnya di sini ya. Ini yang perlu kita sampaikan ya. Jadi ini halal haram, benda najis itu apa ya? Dari kamar mandi cuci tangan dulu ya. Jangan langsung dari kamar mandi langsung ke dapur misalnya gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya punya karyawan ya, anggaplah karyawannya misalnya ada non misalnya kan ya. Kalau non muslim kan mungkin di rumahnya dia punya peliharaan guguk misalnya gitu kan ya. Nah, nggak bisa dia dari rumahnya habis pegang gitu kan ya, datang ke tempat usahanya ya langsung kemudian masuk ke dapur, nggak bisa. Ya, dia harus ya bersih, mensucikan dulu tangannya baru bisa kemudian masuk ke dapur. Nah, maka yang seperti ini itu harus diberikan sosialisasi dulu, dijelaskan dulu apa yang harus dia lakukan sebagai non kalau dia tetap ingin bekerja di perusahaan yang menerapkan PPH. Maka ada sosialisasi. Jadi karyawan itu boleh muslim, boleh non muslim, boleh, ya, untuk PU yang mengajukan sertifikasi halal. Non muslim boleh, tapi dia harus ngerti konsep halal. Ya, maka ada ya pengetahuan tentang sertifikasi halal itu dijelaskan juga ke mereka, ya. Kemudian penerapan sistem EJPH juga dijelaskan ke mereka. Nah, ini poin-poin sebenarnya sudah ada di sini ya. Apa yang kita jelaskan ya, apa yang harus dijelaskan ke tim halal ya. Ini contohnya dokumentasinya, ini daftar hadirnya, kemudian contoh post testnya ya. Jadi ada post testnya. Atau mau ada pre-test, mau ada post test boleh juga. Yaitu kreasinya penyelia, bebas-bebas saja. Nah, ini yang penting ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Esti ya terkait dengan bahan ya. Nah, semua bahan yang digunakan, entah itu bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, bahan tambahan, itu semua harus ditulis. Iya. Oh, lengkap dengan mereknya. Iya, kayak misalnya ini ya, kayak misalnya ini super bihun ya, berarti mereknya apa ini? Rasa ayam gitu kan ya. Nah, itu harus ditulis. Iya. Nah, teman-teman juga ini ya, yang sering saya temukan di PU itu, terkadang mereka misalnya, ini saya kasih contoh ya, misalnya ya, saya kasih contoh dulu sebentar. Nah, ini kan kita ngeceknya di sini ya, kita masukkan ID-nya di sini. Sorry. Nah ini, kok beda ya? Kok ayam? Oh, beda ya? Kok Samijan di sini tapi kok ini keliru ini berarti ini. Sebentar. Kok ID-nya beda ya? Bentar ya. Samijan coba. Jadi pastikan ID-nya, nama produsennya itu sama, ya. Mana di ayamnya? Nggak ada ya. Oke, oke. Atau saya ganti lah ya. Ini deh, diganti deh misalnya. Ini kok beda ya? Saya salah contoh berarti. Nah ini berarti pastikan bahwa ID-nya sama antara dengan produsennya. Produsennya ini keliru berarti ya. Ini produsennya kan berarti keliru nih ya. Sorry. Nah, itu kan produsennya kan itu ya. Nanti di sini suppliernya misalnya apa? Depot mana gitu kan ya. Tapi depot juga harus beresas ya. Anggaplah PU
Muhammad langsung ngambil dari RPU-nya misalnya ya. Gitu misalnya ya. Nah, di sini namanya juga harus sama. Jangan misalnya karena ini ayam misalnya tulis daging ayam misalnya. Gitu. Atau misalnya tulis misalnya paha ayam misalnya ya, paha ayam. Padahal di sini adanya adalah ayam potong utuh gitu kan ya. Muhammad Rayhan Hanafi itu tidak menjual paha ayam, yang dijual adalah ayam potong utuh. Maka kalau ditulis di sini paha ayam itu keliru, gitu kan ya. Karena nggak menjual tadi Muhammad Rayhan produsen ini itu tidak menjual paha ayam, itu adalah sesuai dengan apa yang tertulis eh, di data ya, di data dari BPJPH ya. Meskipun nanti kalau teman-teman bikin by system itu sudah otomatis ya. Jadi kalau teman-teman masukkan ini, ya, nama yang tertulis di tabel itu juga sudah otomatis ya. Tapi kalau teman-teman bikin manual, maka pastikan data itu di sini itu sesuai dengan apa yang tertera di BPJPH, di sistem BPJPH ya. Jadi jangan di sini misalnya ini ayam potong tapi teman-teman tulis ini paha ayam karena yang dipakai hanya paha ayam misalnya, itu nggak boleh kayak gitu ya. Harus sesuai ya untuk memastikan bahwa produk yang digunakan benar-benar berasal dari produsen itu ya. Oke, kemudian ini ikan gurame, nanti dia positif list ya, karena kan ini ikan gitu ya. Kemudian ini, yang ini terkadang eh, mungkin belum disertifikasi di BPJPH, masih ada di MUI ya, khususnya sampai tahun 2024 ya, beberapa itu masih ada yang dari MUI. Ya, 2025 mungkin masih ada. Ya, yang sertifikatnya itu adanya di MUI ya. Mungkin tahun 5 ini masih ada ya kira-kira ya. Nah, itu boleh juga. Jadi tidak semuanya harus dari BPJPH. Kalau memang sudah ada di MUI sampai tahun ini 2025 itu boleh kita pakai. Ya. Kemudian ya termasuk bahan-bahan penolong yang lain kayak misalnya air ya. Maka nanti kalau pakai air sumur misalnya ya. Ya, maka nanti ditulis air sumur itu kan positif list ya, tapi air sumur yang tanpa filtrasi ya. Nanti ditulis air sumur tanpa filtrasi. Karena kalau sudah pakai air sumur tapi dia pakai filter, ya entah filter karbon atau filter yang lain gitu kan ya, maka itu sudah kritis ya, karena airnya sebagai bahan yang positif list dia singgungan atau bersentuhan dengan bahan selain air, yaitu adalah eh, apa namanya eh, filter tadi ya. Nah kemudian ya, nah pastikan matriks itu ya semua bahan itu ada centangnya. Ini semua bahan di sini itu ada centangnya ya, dan sesuai dengan di sini ya, pastikan ya. Kalau saya biasanya pakai ngeceknya itu biasanya kalau sudah ditulis banyak kayak gini, biasanya saya copy pindahkan ke Excel. Nanti di Excel setiap kolom, setiap bahan itu saya cek dengan rumus kuanta ya, dengan kuanta A. Nanti saya bisa tahu mana yang tidak tercentang. Karena kalau produknya banyak ratusan, nah kadang kan agak jelimet sehingga kadang penyeliannya ada yang ketelinsut sehingga tidak tercentang. Nah, itu kalau auditor biasanya kami cek, biasanya kami pakai Excel biasanya ya. Kita pakai rumus kuanta nanti akan kedetek. Oke, kemudian ini catatan pembelian bahan ya. Bahannya kapan dibeli ya, ditulis lengkap di sini, dilengkapi dengan nama tanda tangan ya. Ini form pemesanan, kemudian dilengkapi juga. Nah, ini surat pernyataan, ini sifatnya wajib ya. Harus tertulis di sini bermaterai. Ya. Ini pernyataan bahwa semua bahan fasilitasnya itu bebas babi, itu ditulis. Ya. Kemudian ini layoutnya. Nah, layout ini penting ya untuk memastikan bahwa antara bahan nanti dengan apa dengan eh, apa namanya ya tempat mencuci ya itu tidak terkontaminasi ya bahannya. Maka idealnya antara tempat mencuci dengan tempat bahan itu terpisah. Idealnya ya ini terpisah. Dia tidak akan terkontaminasi. Kalau bagus mungkin akan di luar dapur ya. Sebenarnya ya lebih lebih tepatnya itu di tempat mencuci itu di luar dapur. Ya. Tapi kalau usaha-usaha mikro kadang bisa. Kalau ini kan ini bagus ya, ini kan terpisah ya. Ini catering ya, ini memang terpisah dia. Jadi bebas ya, layoutnya seperti ini boleh, pakai yang agak bagus kayak gini juga boleh, bebas saja. Terkadang PU itu minta dibuatkan ya, jadi teman-teman harus siap ya, kapan-kapan nanti minta dibuatkan layoutnya sama PU. Tapi teman-teman jelaskan ya, gimana dengan tempat bahan sampai tempat cucinya itu benar-benar terpisah ya, sehingga tidak terkontaminasi bahannya. Kalau perlu dipindah, ya dipindah. Ya. Kemudian catatan penyimpanan bahan dan produk ya, kapan masuk, kapan keluar bahan dan produknya, gitu ya. Kemudian
Nah, ini diagram alir ya. Ini juga diagram alir penting ya, pastikan bahwa bahan-bahan yang tadi tertulis ya di lampiran 6, tadi ya, ini daftar bahan atau matriks ya, itu benar-benar dipakai. Nah, dari mana kami sebagai auditor mengecek bahwa bahan-bahan yang tertulis di lampiran 6 ini, di matriks bahan ini, itu benar-benar dipakai, itu dari sini. Kita akan pastikan bahannya itu tersebut di sini, benar-benar disebutkan di sini. Kalau ada bahan yang tersebut yang tertulis sini tapi nggak ada di sini, maka harusnya di matriks dihapus. Atau misalnya ada bahan ini tapi tidak tertulis di sini, lampiran 5, lampiran 6, maka itu akan kami minta diperbaiki. Maka ini harus dipastikan lengkap. Ya, boleh seperti ini 1, 2, 3, nanti bawahnya lengkap dengan gambar foto ya untuk setiap. Jadi namanya sama ya, dan setiap produk nanti harus ada fotonya. Atau boleh seperti ini. Ya, pakai tabel tuh ya. Jadi ada nama bahan, apa nama produk, bahannya apa, prosesnya apa, kemudian ada foto produknya gitu ya. Boleh seperti itu. Ini catatan hasil produksi ya. Kemudian ini diisi atau penjualan produk ya. Apa dijual kemana ya. Kalau MBG sekarang kan gampang ya, karena di sekolah mana gitu kan ya. Gitu ya. Kemudian, nah kalau ini, kalau masih baru ini pasti kosong ya, karena masih baru ya, belum ada pergantian produk. Produknya semuanya masih bahannya semuanya bahan yang baru gitu kan ya. Nah, kecuali kalau sudah resertifikasi gitu kan ya, nah baru ini ada ditambahan ya. Atau mau di tengah masa berlaku sertifikat mau ganti bahan, itu bisa mengajukan SCPH baru, tapi ini sudah diisi, itu boleh ya. Oke, kemudian nah ini tadi saya sampaikan audit. Nah, ini kita cek nih, apakah kebijakan halalnya sudah diterapkan. Kalau sudah, nanti teman-teman centang di sini, dicentang. Ya. Kalau ada yang keliru, nanti tulis kelirunya di mana. Apa? Misalnya di sini centang tidak, nanti apa kelirunya di sini. Ya, itu nanti akan kita perbaiki. Ya. Apakah penyedia halal sudah ditetapkan? Kalau sudah, centang di sini. Tekan ya. Oke. Nah, ini semua diisi. Ini ada 5 komponen ya, semua diisi. Ya, dicentang ya kalau sudah sesuai, kalau belum sesuai ya dicentang enggak gitu ya. Oke. Sini diisi. Nah, oke. Kemudian nah ini ada disalah kaji ulang manajemen. Ya, apa-apa yang masih perlu diperbaiki ya. Apa yang teman-teman temukan dan perlu diperbaiki. Ya, misalnya ternyata misalnya bahan ya, ada bahan yang mungkin sulit ditemukan, ya ada mungkin apa namanya ya, misalnya dia pakai RPU Samijan tadi ya. Oh ternyata RPU Samijan itu tidak tiap hari menjual produk, tidak tiap hari menjual ayam gitu kan ya. Sehingga terpaksa PU ini harus mengganti, harus mencari yang lain gitu kan ya. Maka nanti ditulis sini bahwa apa ada perubahan, akan ada penambahan RPU misalnya, nanti tulis sini lengkapi gitu kan ya. Kalau memang, tapi kalau sudah benar ya, terus sudah cocok, sudah sesuai ya, semuanya ditulis sesuai gitu kan ya. Oke, itu lampiran 17. Nah, ini lampiran yang penting ya, juga perlu dilampirkan ketika membuat SCPA, itu adalah tentang khususnya bahan-bahan yang di kemasannya itu tidak ada mereknya. Kayak misalnya teman-teman beli beli ayam. Kalau beli ayam itu kan kiloan ya, kiloan kan tidak tertulis nama RPU-nya apa di ayamnya gitu, nggak mungkin tertulis kan ya. Sehingga di mana auditor tahu bahwa ayam itu benar dibeli dari RPU yang bersertifikasi halal, ya lihat notanya. Ya. Beda kalau kayak misalnya beli minyak goreng dalam botol gitu kan ya, Bimoli kan langsung kelihatan kan ya, langsung kelihatan di botolnya Bimoli. Kalau itu nggak perlu nota gitu kan ya. Atau beli gula misalnya madu misalnya kan, di kemasannya kan sudah ada tulisannya gula madu. Nanti pada saat kita audit, kita lihat, oh benar ini ada gula madu gitu kan ya. Tapi kalau ayam kan tidak ada. Di ayam itu kan di daging tidak ada tertulis RPH-nya. Maka kita perlu pastikan dengan cara melihat notanya. Atau beli bakso misalnya bakso curah gitu kan ya. Harus kami akan minta notanya. Mana notanya? Bahwa benar beli baksonya itu dari sana. Gitu ya. Itu penting ya, bahan-bahan yang perlu nota ya. Kalau kayak bahan-bahan tadi yang misalnya sudah ada labelnya ya nota karena bisa dicek dari situ ya. Kemudian hasil uji lab jika memang ada kadar alkoholnya ya, atau sertifikat halal selain BPJPH atau MUI, ya mungkin produk dari luar negeri itu dilampirkan sertifikat halalnya dan bahan pendukung yang lainnya. Ya, sekira itu ya, pas jam 4 teman-teman semua membahas secara keseluruhan ya, dari awal, komitmen dan tanggung jawab, sampai pemantauan dan evaluasi untuk pembuatan SCPH ya. Saya harap teman-teman semua bisa paham ya proses pembuatan SCPH ini, sehingga nanti ketika teman-teman terjun atau sudah dapat
sudah deal dengan PU, teman-teman bisa membuat SCPH yang benar-benar lengkap dan membantu dan memudahkan pelaku usaha. Kira itu Mbak Fasa, saya kembalikan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sudarlin. Untuk materi sesi ini, berhubung waktunya sudah selesai, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Apabila nanti ini, karena pembahasan selanjutnya terkait penjelasan tugas lapangan, yang pastinya akan berkaitan dengan materi hari ini, materi sesi tadi. Jadi jika ada pertanyaan, bisa nanti disampaikan ke saat setelah penjelasan tugas lapangannya. Terima kasih banyak Pak Sudarlin Ya, atas waktu dan sama-sama Mbak. materi yang disampaikan. Ya, oke. Eh, Saya langsung pamit ya berarti ya, sudah selesai berarti ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mbak. Langsung pamit ya. Ya, makasih ya semua teman-teman ya. Bisa dipahami maksimal kegiatan pelatihannya selama 2 hari, nanti bisa menjadi penyelia halal yang benar-benar kompeten ya. Kira itu ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pamit ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu mengingatkan juga untuk teman-teman sebelum sesi terakhir ini berakhir, mohon untuk segera mengisi daftar hadir karena setelah sesi ini selesai, daftar hadir dari pertama akan ditutup. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan terkait tugas lapangan. Jadi setelah pelatihan ini akan ada tugas lapangan yang diberikan untuk teman-teman yang akan disampaikan oleh Bu Esti kembali. Bu Esti sudah bergabung. Pada Bu Esti, dipersilakan. Oke, oke. Baik, terima kasih Mbak Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, untuk penjelasan ini kayaknya akan cepat, paling lama 10-15 menit ya, karena saya hanya menjelaskan teknis untuk tugas lapangan. Jadi memang di kurikulum untuk pelatihan penyelia halal itu ada penugasan gitu ya, ada praktek. Jadi kurikulumnya itu nggak cuma teori, tapi juga praktek. Dan kurikulum ini yang memberikan adalah dari BPJPH. Jadi supaya pelatihan kita ini dilakukan sesuai dengan kurikulum yang sudah diberikan oleh BPJPH. Ya. Nah, baik, untuk tugas praktek ini saya izin share screen dulu. Sudah tampak di layar ya. Baik, ini untuk dokumen persyaratan sertifikasi halal reguler itu salah satunya adalah lampiran SJPH ya. Jadi nanti untuk tugas lapangannya itu adalah teman-teman berlatih untuk menyusun SJPH. Oke. Ya. Jadi yang pertama nanti silahkan mencari atau menentukan pelaku usaha yang tingkat usahanya itu dapat diajukan untuk skema SH yang reguler. Jadi PU-nya bukan PU yang masuk di skema self-declare. Kenapa? Karena kalau yang skema self-declare itu tentu saja syarat self-declare itu kan bahannya sederhana, prosesnya juga sederhana gitu ya. Nah, karena teman-teman ini penyelia halal untuk yang skema reguler, jadi nanti mencari PU-nya juga PU yang sesuai untuk pengajuan di skema reguler. Nah, catatan yang kedua, PU-nya antara peserta yang satu dengan yang lain mohon dibedakan gitu ya. Jadi jangan sama. Kemudian nanti setelah teman-teman dapat PU-nya, kemudian teman-teman melakukan peran gitu ya, berperan sebagai penyelia halal yang tugasnya adalah menyusun SJPH. Nah, apa saja yang dibutuhkan gitu ya, itu sesuai yang baru saja dijelaskan oleh Pak Darlin. Jadi teman-teman menggunakan form manual SJPH itu, kemudian dilengkapi semuanya. Nah, catatannya teman-teman tidak perlu masuk ke aplikasi si halal. Besok kan ada materi untuk aplikasi si halal ya.
Jadi teman-teman hanya menyusun SCPH yang manual dan tidak perlu masuk ke aplikasi si halal. Jadi tidak perlu sampai submit gitu. Yang penting teman-teman sudah menyusun dokumen SCPH-nya. Kemudian tugas ini dikumpulkannya melalui Gform dan mohon semua lampiran. Jadi SCPH itu kalau teman-teman tadi barusan belajar, itu kan bagian depannya sama ya sebenarnya. Ya, nanti yang membedakan antara PU yang satu dengan yang lain tentu saja identitas PU-nya, kemudian juga yang penting itu adalah lampirannya. Jadi sebenarnya tugas teman-teman itu adalah melengkapi lampiran yang jumlahnya lampiran 1 sampai 17 itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ada nota, nota boleh disertakan tapi tidak perlu menyertakan nota asli atau fotokopi. Jadi nota nggak usah. Yang penting teman-teman sudah bisa menyusun SCPH gitu aja. Ya. Nah, kemudian dikumpulkannya paling lambat minggu 2 minggu dari sekarang. Jadi waktunya 2 minggu dari sekarang untuk pengumpulan dokumen SCPH ini. Setelah itu saya butuh waktu sekitar, ini berapa orang ya, 70-an ya. Mungkin sekitar seminggu ya untuk cek SCPH-nya. Nanti saya review. Kalau ada yang kurang, saya beri catatan gitu ya. Karena tugas lapangan ini menentukan kelulusan teman-teman. Nah, untuk sumber yang diacu nanti bisa dari materi pelatihan. Yang kedua, teman-teman bisa juga ambil dari webnya BPJPH. Jadi, form SCPH-nya itu bisa ambil ini, di webnya BPJPH. Yang masih kosongan ya maksudnya. Nanti kan teman-teman tinggal mengisi di situ. Oke. Ya, jadi masuk ke sini ya. Terus nanti download di bagian yang nomor 2 dari atas ya. Jadi ini kan ada format template SCPH. Teman-teman download itu, kemudian nanti itu yang digunakan untuk tugas lapangan. Baik, nah yang formulir-formulir nggak usah, tapi cukup dibaca saja ya. Jadi tugasnya hanya menyusun SCPH. Baik, kira-kira itu untuk tugas lapangan. Apakah ada pertanyaan, diskusi, dan lain-lain? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya saya izin bertanya untuk tadi tugas penugasannya, Bu, di klausel nomor 1, yaitu mencari teman-teman pelaku usaha untuk pengajuan skema reguler, bukan PU yang masuk skema self declare. Nah, saya masih belum tegak untuk membedakan antara skema reguler dan juga skema self declare. Di sini tuh contoh realnya, Bu, misalnya nih, Bu, tetangga saya memiliki usaha, tapi usaha rumahan, tapi dia sudah banyak produknya, produk makanan. Nah, itu apakah bisa dipakai atau tidak? Jumlah produknya berapa? Jumlah produknya PMP ya. Eh PMP T1, tapi PMP-nya tuh mengkerucut lagi banyak ininya. Jadi itu masuk nggak, Bu? Karena begini, self declare itu di aturan yang baru sekarang bisa Ya. sampai 30 produk. Tidak sampai 30 produk. Bisa sampai 30 Oh, produk. bisa sampai Yang 30 self produk. declare, self declare. Oke, berarti kalau Artinya reguler lebih dari kalau 30 produk. yes, betul. Wah, cari. Satu itu, atau yang kedua, teman-teman bisa cek. Jadi kalau warung makan yang agak gede gitu kan menunya pasti akan lebih dari 30. 30 itu nasi putih dihitung ya. Nasi putih, es teh, es jeruk itu dihitung satu-satu. Jadi itu kan 30 itu sebenarnya yo kayak kalau kita pesen nasi rames itu aja. Itu kan sayurnya sudah berapa macam? Dua. Lauknya misalnya 2 macam. Nasi putihnya dihitung sendiri. Udah 5 kan itu. Kemudian minumnya misalnya es teh, teh anget, jeruk anget, es jeruk. Itu sudah 4. Jadi yang disebut dengan produk itu per menu gitu ya. Kebayang nggak ya? Berarti klausulnya pertama adalah dia produknya lebih dari 30 jenis produk yang tadi, walaupun es atau cemilannya semuanya itu ada termasuk ya, Bu. Terus yang berarti kedua, kita mencari pelaku usaha tersebut itu tuh untuk harus harus misalnya
oke lah tempat makan nih, mungkin berkenalan warung-warung makanan gitu ya Bu ya. Tapi mereka juga, oh saya nggak yakin mau halal atau enggak, tapi kita mau coba Bu, biar biar lebih meyakinkan gitu misalnya. Ya kan hanya sebagai tugas ya Bu. Apakah itu nanti boleh gitu? Iya, ini hanya sebagai tugas, jadi bukan bukan terus menjanjikan ke PU-nya untuk diajukan sertifikatnya enggak. Oke, Itu jadi ya. kita Tapi kalau istilahnya ini aja Bu, hanya 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 bilang ini hanya buat latihan. Misalnya Ibu nanti berkenan untuk dilanjutkan pun, Ibu sudah ada dokumen dari kami sehingga bisa langsung diajukan dan dilanjutkan gitu ya Bu ya, ya. betul Jadi ya. kalau gitu kita hanya istilahnya hanya luarnya dulu aja gitu ya Bu. Buat Ya, sebagai mereka kan kalau kita kan mau lakukan studi kasus misalnya, kita kan harus jelas ke pemilik usaha tersebut. Ini buat apa ya, ya? Takut dianya kan bisa tersinggung atau bagaimana. Jadi kita preventif di awal saya mau lebih meyakinkan diri dulu. Yang penting adalah produknya di atas 30 produk gitu. iya. Nah, mau sayur apa, sayur beda sayur pun itu termasuk ya Bu ya. Iya, Ya, itu terus termasuk walaupun ya. kondisi lapangannya pun nanti ternyata tempat masaknya dia masih masih bercampur dengan ke rumah tangganya yang mana itu tidak bersih atau terlihat oh ini kok masih kotor atau gimana itu ya kita Nggak apa-apa. tulis apa adanya realita Ya, gitu ya Bu ya. nggak apa-apa. Oke siap. Berarti tugas seperti itu. Itu kan masih untuk latihan, jadi nggak apa-apa. Ini Ya, kan sebenarnya tujuannya supaya teman-teman itu melihat di lapangan. betul, Sebenarnya kalau di PU itu seperti apa gitu. betul. Pelaku Nah, usaha gitu. tersebut. Sebenarnya tadi PMP itu bisa masuk, asal misalnya PMP itu variannya 5 gitu ya. Betul. 5, terus nanti masih ada anaknya lagi, dan seterusnya gitu loh. Oh, yang penting ada 30 tadi ya Bu ya, batasnya Ya, itu. ya lebih dari 30 sih sebenarnya, karena Kepkaban yang baru itu, yang Iya. 2025 itu, self declare itu bisa sampai 30 produk soalnya. Gitu. Self declare Mm-mm. itu. Jadi self sama reguler tuh hanya dibedakan berdasarkan ini, jumlah produk yang dimiliki. Nggak cuma jumlah sih, bahan Oh, enggak. kerumitan kerumitan bahan yang pertama. Kalau bahannya kompleks itu Hmm. nggak bisa masuk self declare. Bahannya harus sederhana dan sudah ada SH-nya. Kalau yang self declare. Yang kedua, prosesnya itu juga harus yang sederhana. Jadi air isi ulang itu nggak masuk self declare, tapi masuknya reguler. Loh, oh, berarti masuk juga dong. Iya, karena dia Hmm. prosesnya dianggap kompleks. Karena ada Oke. penggunaan filter. Filternya itu harus dicek beneran. Filternya ini sudah ada SH-nya belum? Filternya apakah Oh. cuma satu? Enggak, Hmm. dia biasanya pakai batu-batuan dulu, kemudian masukin ke zeolit, kemudian baru masuk ke filter. Setelah itu ada ozonisasi. Nah, itu dianggap prosesnya kompleks. Oh. Kalau berarti Gitu. kalau misalnya dia menggunakan air ini ya Bu ya, air isi ulang, tapi isi ulangnya itu sudah ada izinnya, udah ada sertifikasi halalnya, udah ada kodenya. Itu berarti kita tinggal masukkan saja kan ya? Di Maksudnya, lampiran itu kan bahan kan misalnya tadi kan eh, tetangga saya misalnya tadi dia jualan pempek dia memang eh, produk eh, rumahan tapi udah terjualnya itu sudah pasarnya itu sudah Bandung Raya misalnya ya Bu ya itu udah lumayan pasarnya udah besar tapi dia memang tidak ada sertifikasi halalnya. Nah tapi kalau tadi bertanya menunya memang kalau saya rinci walaupun jenis pempeknya bermacam-macam tapi memang menunya tidak ada di 30 bahkan masih di bawah 30 tapi kalau secara kompleksnya tadi dia pakai air isi ulang gitu. Jadi kalau soal bahan-bahan juga dia membuat sendiri kan dari mulai ikannya dia proses produksi sendiri, penggilingan juga manual sendiri. Jadi mungkin itu masih masuk self declare atau udah masuk reguler ya, Bu? kalau pempek berarti masuk self declare ya. Dia Masih self pakainya declare. ikan kan, bukan daging hewan sembelian kan? Bukan, dia pakainya ikan, Bu. Ikan, Hmm. telur, santan hanya Ya, itu semacam itu. bahan-bahannya kan kalau ikan masih masuk yang bahan lauris ya, Positif list. lauris itu apa? Risiko rendah yang levelnya nggak yang sangat kritis gitu. Jadi reguler Oke. itu salah satu ciri-cirinya juga dia pakai bahannya biasanya yang berbau hewan sembelihan. Oh. Dulu bakso itu masuk reguler ya. Hmm. Jadi kalau sekarang teman-teman mau bakso juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena bakso itu sekarang bisa masuk dua-duanya akhirnya. Boleh masuk self declare, tapi asal eh, apa dagingnya itu sudah dari RPH yang ada SH-nya. Sudah pasti gitu ya, dipastikan semuanya. Terus yang kedua, kalau ada penggilingan, nah penggilingannya ini juga harus dicek karena titik kritisnya kan di penggilingan juga kalau bakso itu. Nah, itu salah satu contoh. Terus jasa penggilingan daging.
itu meskipun kayaknya cuma giling daging, itu nggak bisa kalau pakai yang self declare. Itu harus yang reguler. Karena dia masuk kategorinya adalah hewan sembelihan dan turunannya. Gitu. Ya, nanti mungkin saya sertakan juga di materi ya, KEP-KAPAN yang baru yang 2025. Jadi KEP-KAPAN yang baru itu membatasi produk-produk apa saja yang masuk di skema self declare. Artinya kalau di luar itu berarti dia masuknya sudah langsung yang reguler. Ya. Jadi air isi ulang itu meskipun di potnya kelihatan kecil, itu nggak bisa diajukan pakai self declare, itu nggak bisa. Harus pakai yang reguler. Karena harus dicek semuanya. Gitu. Ya memang sebenarnya alasannya kenapa self declare-nya itu sekarang diperluas karena kayaknya apa ya, mengejar serapan juga masih banyak self declare yang belum terserap gitu. Jadi sekarang semakin apa ditambahlah produknya. Kalau dulu produk itu maksimal 10. 10 ya 10 maksimal, kalau sekarang jadi 30. Nah, kafe, catering, kemudian warung ya, warung makan yang agak gede gitu, itu masuknya reguler. Tapi kalau kedai makan itu masuknya masih bisa self declare. Selama dia tidak ada produk yang berupa hewan sembelian ya. Atau kalaupun ada itu bukan bahan utama ya, dan sudah berasal dari RPH yang sudah ber-SH. Nah, contoh lain yang gampang. Keripik usus. Itu kan dari hewan ya, produk hewani. Turunan hewan sembelihan kan. Itu nggak bisa masuk self declare. Karena dia bahan bakunya usus. Gitu. Ya, nanti lebih detailnya sepertinya saya ini kan aja ya, yang kapan yang baru itu supaya bisa kebayang. Gitu ya kira-kira. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Saya mau nanya lagi boleh nggak Bu? Oke, boleh. Sebenarnya menariknya gini Bu, kan banyak potensi yang tadi ya, misalnya self declare itu untuk pengajuan halalnya sendiri, tapi bisa ya Bu ya? Bisa, ya. Tapi nanti yang mendampingi, ada yang namanya pendamping PPH. Mm-mm. Jadi Jadi dia nanti hanya pendamping PPH ini tugasnya kalau yang di skema reguler mirip seperti auditor. oke. Jadi dia datang ke pelaku usaha untuk melakukan verval. Verval itu verifikasi dan validasi data di lapangan gitu. Tapi itu kan sertifikat itu kan gratis ya. Oh Makanya ada gratis banyak Bu? batasan. Iya, kalau sertifikat gratis. Oh pengurusan halalnya berarti gratis gitu Bu? Gratis ya. Wah oh itu beda lagi ya akhirnya gak Ya, beda ininya lagi. Nanti pelatihannya. pelatihannya pelatihan yang pendamping produk halal atau pendamping P3H. Nanti biasanya ada kok kita secara reguler itu mengadakan tiap 2 bulan atau 3 bulan gitu. Oh boleh. Nanti dilihat aja di IG-nya apa ya, Halal Center biasanya di-share di sana. Oh Mm. baik. Ya sebenarnya sebenarnya banyak sih masyarakat di sini tuh yang sayang sekali ya dia dia udah ini tapi kalau misalnya saya pikir juga saya bisa bantu kayak gitu. Oh ternyata yang ini reguler yang itu saya pikir tuh beda lagi ya. Oh Ya, oke. beda lagi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman yang lain kayaknya sudah cukup jelas ya, sudah. Ini sebagian juga sudah ikut pelatihan pendamping, jadi sudah aman lah saya kira bedanya yang saya dikira sama yang reguler. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu saja dari saya ya. Oh ya, ini apa? Mumpung saya ingat, besok untuk agenda postesnya itu kita tuker ya, kita tuker jadwal. Jadi karena Bu Oti itu nggak bisa di jam, saya lupa sebentar, saya sambil buka jadwalnya. Jadi kita sambil nunggu Bu Oti, besok kita postes dulu aja. Karena Bu Oti materinya kan digitalisasi, jadi nggak apa-apa. Materi postesnya kan sudah tercover dari materi sebelumnya. Bentar, nanti saya umumkan juga di grup untuk reminder, tapi saya sampaikan dulu, mumpung ingat. Ya, ini ya, jadi jam 10 sampai jam 11 itu kan harusnya materinya Bu Oti. Tapi Bu Oti itu besok masih dalam perjalanan. Ya, jadi baru akan standby di tempat itu sekitar jam 10.30.
Nah, supaya waktunya efektif gitu ya, nggak molor, kita tetap selesai sebelum jam 12 gitu. Jadi besok kita tuker, jam 10 kita post test dulu sampai jam setengah 11. Kemudian setengah 11 sampai setengah 12 nanti materi terakhir dari Bu Otik itu terkait dengan pendaftaran sertifikasi halal melalui Si Halal. Ya, kalau ini kan bicara sistem, jadi nggak masalah kita melakukan post test lebih dulu. Gitu ya teman-teman, silahkan dipersiapkan sebaik-baiknya untuk post testnya. Waktunya 30 menit, soalnya juga nggak banyak. Sekitar 20 ya, Mbak Faza ya, soalnya ya. Nggih, 20, Bu. Ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Insya Allah besok pagi ketemu lagi. Kita mulai jam 7 ya, seperti biasa. Narasumbernya insya Allah sudah siap juga. Teman-teman mohon bisa standby seperti tadi pagi. Jadi on time kita mulai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Penjelasan materi tentang tugas lapangannya untuk menjawab Mbak Puspa untuk materi hari ini iya nanti akan diberikan, nanti akan dikasih link berupa materi-materi yang disampaikan di hari ini ketika udah selesai. Sekiranya sudah cukup pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membaca hamdalah dan berdoa untuk mengakhiri acara hari ini. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman peserta. Terima kasih juga untuk semangatnya dan keaktifannya. Dimohon juga besok di jam 7 untuk gabung lagi, ketemu lagi di sesi selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ataupun beristirahat. Selamat sore. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak.